Halo semuanya, malam ini kita akan berjalan pelan, tapi dengan napas yang dalam dan telinga yang terbuka lebar. Karena cerita yang akan saya bawa ini tidak hanya dapat membuat Anda terdiam, tapi juga mungkin memindahkan jarum takdir hidup Anda sedikit lebih ke arah yang sehat. Saya tidak berlebihan. Beberapa menit pertama saja bisa memutuskan apakah 5 atau 10 tahun dari sekarang Anda masih ingat nama cucu Anda atau malah memandangnya sambil berpikir, anak siapa ini? Anda mungkin merasa santai sekarang, duduk di kursi nyaman, atau mungkin rebahan di kasur dengan ponsel di atas wajah. Hati-hati jatuh kena hidung, tapi saya ingin Anda tahu, otak Anda tidak menunggu Anda siap. Ia bekerja, rusak, membaik, dan kadang merosot tanpa menunggu tanda mulai atau stop dari Anda. Jadi, sebelum Anda merasa nyaman, luangkan waktu untuk menyukai video ini dan berlangganan, tapi hanya jika Anda benar-benar menyukai apa yang saya lakukan di sini. Oh, dan satu hal manis, tulis di kolom komentar sekarang Anda sedang di kota mana dan jam berapa di tempat Anda. Serius, saya suka membayangkan semua titik cahaya di peta dengan Anda di dalamnya, semacam radar kehangatan. Sekarang, matikan lampu. Mungkin nyalakan kipas untuk suara lembut. Dan mari kita mulai perjalanan kita malam ini. Saya masih ingat kemarin, di ruang praktik saya, ada seorang nenek berusia 82 tahun yang tiba-tiba dibawa ke IGD. Menurut keluarganya, beliau ditemukan pingsan di jalan. Saat sadar, wajahnya tampak biasa saja. Tapi kalimat pertamanya membuat semua orang tertegun. Maaf, kalian siapa? Ya, bahkan ketika putranya mencoba, Bu, saya ini anak sulungmu. Beliau hanya mengerutkan dahi, seperti sedang mencoba mengingat tetangga yang jarang disapa. Dan yang membuat saya kaget 3 bulan sebelumnya, nenek ini masih sehat, masih lihai menyangi sayur untuk arisan, dan membantu cucunya menghafal lirik lagu sekolah. Beberapa dari Anda mungkin sedang berpikir, ah, itu kan masalah orang lain. Izinkan saya memecahkan ilusi itu. Tidak, ini bisa terjadi pada siapa saja, termasuk Anda ya. Bahkan sekarang, otak Anda mungkin sudah mulai menyusun puzzle kecil yang salah tempat. Anda lupa kunci di mana, lupa cerita yang baru saja Anda sampaikan, atau mulai merasa wajah teman lama seperti karakter figuran di drama lawas. Itu bukan sekadar pikun lucu, itu bisa jadi sinyal awal penurunan kognitif. Yang membuatnya lebih pelik, gejala kecil itu jarang datang sendirian. Banyak pasien kehilangan kehangatan dari orang-orang tercinta hanya karena hal sederhana, tapi kejam. Bau mulut atau napas tidak sedap. Bayangkan saja, cucu-cucu yang biasanya bersemangat meloncat ke pangkuan, tiba-tiba menjaga jarak, memilih main dengan ponsel ketimbang dengan Anda. Reaksi itu memotong seutas tali invisible yang membuat hidup di usia lanjut lebih berwarna. Dan sayangnya, jarak hati itu mempercepat penuaan otak. Nah, mengapa saya sudah bicara banyak tentang otak, bau mulut, dan jarak emosional ini? Karena malam ini, saya ingin membongkar 6 rahasia yang membuat sebagian orang tetap waras dan hangat di umur 90 tahun. Sementara sebagian lain tenggelam dalam kabut ingatan. Dan, kabar baiknya, mereka tidak serumit memanjat gunung atau menghafal seluruh ensiklopedia. Kasus nenek tadi hanyalah permulaan. Saya teringat juga pada seorang kakek berusia 75 tahun yang datang seminggu lalu. Ia mengeluh mulai bisu saat ngobrol bukan karena enggan bicara, tapi karena sering lupa kata yang ingin ia ucapkan. Dokter lain bilang, ya, itu proses menua. Sambil menepuk bahu seolah itu penghiburan. Tapi naluri saya bilang ada yang terlewat. Saya melihat lebih dekat, bukan ke matanya, tapi ke dalam mulutnya. Gusi merah, bengkak, sedikit darah, bahkan aroma yang
mari kita katakan cukup tegas menyatakan keberadaannya. Setelah perawatan gigi secara tuntas dan menjaga kebersihan mulut, 6 bulan kemudian, wow, beliau mulai mengingat kembali detail kegiatan, bahkan mengalahkan cucunya di permainan tebak kata. Bagi sebagian orang, ini terdengar seperti kisah aneh. Tapi penelitian telah membuktikan bakteri dari gusi bisa masuk ke aliran darah dan ya, menumpang gratis menuju otak Anda. Mereka bahkan cukup berani untuk menyerang jaringan otak sendiri. Bukti otopsi dari pasien demensia di luar negeri menunjukkan 80% otaknya mengandung bakteri penyebab penyakit gusi. Tidak heran, sedikit kelalaian di kamar mandi bisa punya efek jangka panjang yang menakutkan. Sekarang, Anda mungkin ingin menutup mulut rapat-rapat sambil menatap was-was sikat gigi Anda. Relax, ini bukan kampanye iklan pasta gigi. Meskipun kalau ada sponsor, saya tidak menolak. Ada langkah sederhana, minum cukup air setiap hari, kumur air hangat setelah makan, dan bersihkan lidah selain gigi. 3 hal kecil ini bisa menurunkan risiko penurunan daya ingat. Tapi, disinilah saya ingin melangkah agak berani. Kalaupun mulut Anda sebersih iklan teh pagi, tapi Anda menjalani hari-hari dalam kesunyian sana, manfaatnya akan banyak tereduksi. Kesepian bukan sekadar perasaan. Ia adalah zat kimia beracun bagi otak. Dan saya sering melihat ini, orang yang tadinya ramah, setelah pasangan hidup meninggal, pelan-pelan menyusut aktivitasnya menjadi menatap televisi dalam diam. Sosok nenek yang kasusnya saya ceritakan tadi, beliau punya tetangga, teman lama, bahkan anak-anak yang sayangnya terlalu sibuk. Semakin sedikit interaksi, semakin kacau peta otaknya. Namun, ketika seorang cucu lahir di keluarga, dan beliau mulai rutin video call, ketawa melihat si kecil tersedak biskuit, saya melihat sesuatu yang jarang terjadi. Pola pikirnya tajam lagi. Fenomena ini bukan sekadar kebetulan. Saat kita berbicara, bernyanyi, tertawa bersama, otak kita seperti membuka pintu lebar untuk aliran darah yang lebih segar. Hormon yang membuat hati hangat dan koneksi neuron yang menari di pesta seperti menghadiri reuni SMA. Begitulah, dari satu kejadian dramatis di ruang IGD, kita sampai pada fakta bahwa pencegahan penurunan kognitif tidak dimulai dari pembelian obat mahal, tapi dari menjaga gusi Anda bahagia dan hati Anda ramai oleh suara manusia. Pagi itu, setelah merenungkan kembali kisah nenek tadi malam, saya mulai menyadari betapa seringnya kita meremehkan hal-hal sederhana. Rahasia pertama yang saya sebut, menjaga kesehatan mulut, terkadang terdengar membosankan. Tapi jika saya ceritakan bahwa gusi Anda adalah gerbang rahasia menuju otak, mungkin akan terdengar lebih mendesak. Saya bahkan punya cerita unik seorang pasien pria berumur 65 tahun. Sebut saja Pak Darto. Ketika datang ke klinik, ia hanya mengeluh pikun receh, lupa di mana menaruh remote TV, dan sedikit nyeri gigi geraham. Saya memintanya berkumur dengan larutan pembersih, sikat gigi minimal 2 menit, dan rajin minum air. Awalnya ia menanggapinya sambil tertawa. Ah, masa cuma gara-gara gigi bisa bikin lupa cucu? 6 bulan kemudian ia kembali, bukan hanya giginya sehat, tapi ia juga bisa menghafal jadwal siaran bola cucunya, bahkan menebak skor. Pada titik ini, saya mulai memanggilnya paket komplit. Jantungnya sehat, gusinya kuat, ingatannya terang. Kalau Anda ingin gambaran ilmiahnya, tanpa bikin hidung berdarah karena istilah Latin rumit, bakterinya bernama Porphyromonas gingivalis. Mereka tidak hanya hidup tenang di gusi, tapi bisa bermigrasi ke otak melalui darah dan memicu pembentukan plak beracun. Nah, ini semacam coretan permanen di papan tulis memori Anda. Makanya, bakteri ini seperti tamu tak diundang di pesta. Ulang tahun otak datang, bikin rusuh, tak mau pulang.
Di titik ini, Anda mungkin sudah menyelipkan niat baru, menyalakan alarm untuk sikat gigi setelah setiap makan, atau membeli pembersih lidah. Tapi tunggu, kita belum selesai. Karena rahasia berikutnya adalah mengundang orang lain masuk ke dalam hidup Anda secara harfiah. Saya sering bilang begini ke pasien. Kalau Anda sendirian di rumah selama 3 hari dan satu-satunya yang menjawab Anda adalah kucing tetangga, itu tanda bahaya. Interaksi sosial bukan cuma untuk kebutuhan emosional, tapi juga olahraga mental. Otak kita punya alat fitness sendiri, namanya percakapan. Lihat saja riset-riset yang mengamati kelompok lansia yang rutin bernyanyi bersama di paduan suara. Periset di Jerman mengikuti kelompok ini selama 10 tahun. Hasilnya, risiko demensia 70% lebih rendah dibanding lansia yang hanya duduk nonton sinetron sambil menggerutu. Dan saya pribadi punya pandangan. Nyanyian itu seperti pembersih jendela untuk pikiran. Lirik lagu memaksa Anda mengingat. Irama membuat Anda bergerak dan tawa bersama anggota kelompok jadi bonus anti-aging alami. Mari saya ceritakan kisah Bu Ratna, umur 72 tahun, yang dulu sangat pasif. Putus asa setelah suaminya meninggal. Beliau menghabiskan hampir semua waktu di depan TV. Nyaris tak pernah buka mulut kecuali memanggil tukang sayur. Sampai suatu hari, diajak tetangga ikut kelas karaoke di balai RW. Awalnya malu-malu seperti murid baru yang tidak tahu di mana toilet berada. Tapi perlahan ia mulai bernyanyi. Bahkan memilih lagu-lagu ceria yang membuat teman-teman tertawa. 3 bulan kemudian, beliau bercerita, "Saya merasa lebih hidup, lebih seperti waktu masih kerja di kantor pos dulu." Saya melihatnya juga, matanya berbinar, dan ia bisa menceritakan kronologi acara minggu lalu tanpa meleset. Bagi saya, fakta bahwa interaksi sederhana seperti ini bisa membalikan arah pikun adalah sesuatu yang patut kita kabarkan ke siapa saja yang punya orang tua atau kakek nenek. Kesepian itu, kalau saya boleh agak dramatis, adalah racun yang tidak terlihat. Dan kita sering membiarkannya menumpuk hanya karena berpikir, beliau baik-baik saja, kan masih bisa beres-beres rumah. Sekarang, apakah saya sedang mengajak Anda menjadi penyanyi? Tidak juga. Meskipun kalau mau, itu akan mengguncang playlist keluarga Anda dengan cara menyenangkan. Yang saya maksud adalah, berinteraksilah setiap hari. Sapalah petugas keamanan di gerbang. Ajak ngobrol kasir minimarket soal cuaca. Kirim pesan singkat ke teman lama. Meski hanya berkata, ingat nggak kita dulu pernah nyasar ke pasar ikan? Setiap interaksi itu seperti satu tetesan minyak pelumas di roda gigi memori Anda. Oh, dan bicara soal tips sederhana, ada satu yang unik, bermain dengan cucu atau anak-anak di lingkungan. Tidak ada yang bisa mengaktifkan seluruh otak seperti pertanyaan spontan dari anak kecil. Kenapa langit biru? Atau tantangan mereka, ayo lomba, lari sampai tiang. Energi mereka seperti charger cepat untuk otak kita. Selain itu, anak-anak tidak peduli Anda salah nyanyi atau salah hitung. Yang penting ikut bermain. Saya akan akui satu hal. Terkadang, mengajak pasien atau orang tua untuk mulai kembali bersosialisasi itu seperti membujuk kucing untuk mandi. Sulit di awal, penuh alasan penolakan. Malas berdandan, lelah kalau keluar rumah. Tapi ketika mereka mencoba, banyak yang akhirnya ketagihan. Dengan rahasia kedua ini, interaksi sosial, kita baru memegang 2 anak kunci utama dari 6. Yang pertama, bersihkan gerbang menuju otak, mulut. Dan yang kedua, jangan biarkan rumah besar bernama otak itu sunyi. 2 langkah awal ini, jika diibaratkan permainan papan, adalah kartu bonus. Anda belum menang, tapi sudah punya peluang lebih untuk mencapai garis akhir dengan semua memori utuh. Dan saya ingin menekankan lagi,
Ini bukan teori melayang di udara. Ini saya lihat. Saya dengar dari pasien-pasien saya, dari perubahan yang mereka alami di kehidupan nyata. Ada satu hal terakhir sebelum kita bergeser ke rahasia berikutnya. Kedua langkah ini punya efek domino. Ketika mulut sehat dan hati hangat karena interaksi, otomatis motivasi untuk memperbaiki kebiasaan lain akan muncul. Seperti Pak Darto tadi, setelah gusi sehat, ia mulai rutin senam pagi karena tetangganya mengajak, lalu terlibat di klub catur RT. Sampai akhirnya menolak lembut undangan minum-minum berlebihan karena tak ingin kehilangan jadwal mainnya. Itulah kekuatan awal rahasia ini. Ia tidak berdiri sendiri. Ia menyalakan api kecil yang kemudian menjalar dengan cara baik ke seluruh kebiasaan hidup Anda. Dan ini baru 2 dari 6. Saya akan jujur, banyak pasien mengira mereka sudah aman kalau rajin sikat gigi dan bersosialisasi 2 kali sepekan. Padahal, jika kualitas tidur mereka berantakan, ibaratnya kita sedang mengisi ember bocor. Sebanyak apapun air informasi yang dimasukkan, tetap saja terkuras. Pernah ada seorang kakek, sebut saja Pak Jo, usia 72, yang datang ke saya dengan keluhan klasik. Dok, saya tidur seperti kucing di teras. Sedikit suara motor lewat saja, langsung bangun, lalu susah tidur lagi. Saat pagi, ia selalu merasa kepalanya berat, seperti menanggung balon helium besar yang tidak mau naik. Di siang hari, moodnya mudah jatuh, dan ia mulai sering lupa nama pemain favorit tim sepak bolanya. Padahal ini kakek yang dulunya hafal formasi tim sejak Liga tahun 80-an. Saya jelaskan kepadanya, mungkin dengan pilihan kata agak dramatis, bahwa otaknya butuh shift malam yang tepat. Saat tidur nyenyak, otak mengirim regu pembersih untuk menyapu sisa racun metabolisme, termasuk protein berbahaya yang bisa menjadi landasan demensia. Tanpa tidur dalam, racun ini berlama-lama di otak seperti tamu minta jatah sarapan dan makan siang. Pak Jo mengaku setiap malam menonton TV hingga hampir tengah malam. Ditambah sering mengecek ponsel karena gemar membaca berita liga-liga Eropa. Cahaya biru dari layar, saya jelaskan, adalah seperti peluit wasit yang membangunkan pemain otak yang seharusnya sudah istirahat di bangku cadangan. Dan betul saja, begitu kami sepakat untuk mematikan semua layar 2 jam sebelum tidur, ia mulai mudah terlelap. Kualitas tidur memang sering disalahpahami. Banyak orang bangga dengan kemampuan tidur 4-5 jam, seakan itu tanda kuat. Sayangnya, ini seperti membanggakan mobil yang jarang masuk bengkel. Hebat sampai suatu hari mobil tiba-tiba mogok di tengah jalan tol. Tubuh dan otak kita punya siklus pemeliharaan, dan bagian terpenting dari siklus itu berlangsung saat tidur dalam. Rahasia ketiga saya kepada Anda adalah, perlakukan tidur seperti pertemuan penting yang tidak boleh dibatalkan. Matikan lampu-lampu kecil yang bisa mengganggu ritme alami melatonin. Jangan biarkan suhu kamar terlalu panas, kalau bisa di kisaran 18-20 derajat Celcius. Dan tolong, jangan jadikan kasur sebagai ruang kerja darurat. Otak harus mengenali tempat tidur sebagai domain eksklusif tidur dan relaksasi. Pak Jo akhirnya menjadi duta tidur nyenyak kecil-kecilan di lingkungannya. Ia mulai menceritakan bagaimana sejak tidur lebih nyenyak, ia tidak hanya lebih segar di pagi hari, tapi juga bisa mengalahkan cucunya dalam permainan memori digital di ponsel. Ironisnya, karena kini ia tidak bermain ponsel larut malam. Saya masih ingat gurauannya. Ternyata, tidur itu cheat code untuk ingatanku. Dok, tentu saja. Tidur yang berkualitas juga punya rekan kerja, pola makan. Inilah rahasia keempat yang sering disalahpahami. Banyak orang terbiasa berpikir, sudah tua, makan seadanya saja. Yang penting kenyang. Akhirnya, asupan nutrisi penting malah terlewat. Otak, seperti tubuh, tidak akan membuat keajaiban dengan bahan baku yang seadanya.
Izinkan saya memperkenalkan satu lagi pasien fiktif, Bu Mirna, 68 tahun. Beliau sangat patuh pada aturan lama dari ibunya. Lansia sebaiknya menghindari daging, cukup makan sayur dan nasi. Hasilnya, massa ototnya menurun drastis, daya ingatnya mulai merosot, dan ia sering merasa letih. Saya sarankan ia mengembalikan protein berkualitas ke dalam pola makan. Telur 1 butir sehari, ikan segar beberapa kali seminggu, serta kacang-kacangan. 6 bulan kemudian, ia kembali ke klinik dengan senyum lebarnya. Sekarang saya bisa bikin opor ayam untuk cucu tanpa harus baca resep 5 kali. Dok, saya tidak kaget. Protein bukan hanya bahan untuk membangun otot, tapi juga bahan baku neurotransmitter. Sinyal kimia yang membuat otak bekerja cepat dan akurat. Saya juga merekomendasikan makanan antiinflamasi seperti blueberries, kunyit dalam bentuk bumbu kari, minyak zaitun, dan kayu manis. Ada penelitian yang menunjukkan pigmen biru pada blueberry membantu melancarkan aliran darah ke otak. Sementara kurkumin dari kunyit bisa membantu membersihkan plak di otak. Dan untuk yang khawatir mahal, membekukan blueberry tak mengurangi manfaatnya. Hal yang menarik adalah bagaimana kombinasi tidur baik dan nutrisi tepat bekerja seperti tim sepak bola yang solid. Satu menjaga pertahanan pedih, satu menyerang. Tidur membersihkan lapangan otak, sementara nutrisi memastikan semua pemain otaknya fit dan fokus. Kadang saya mendapat pertanyaan kontroversial. Benarkah suplemen diperlukan? Jawaban saya terbuka, tergantung. Jika pola makan Anda seimbang, suplemen mungkin hanya pelengkap. Namun untuk mereka yang sulit memenuhi kebutuhan harian, apalagi vitamin B12, vitamin D, atau omega 3, tambahan dari luar bisa menjadi asuransi yang masuk akal. Dalam prakteknya, saya mendapati pasien yang memadukan rahasia ketiga dan keempat ini, tidur berkualitas plus nutrisi tajam, sering menunjukkan kemajuan yang konsisten. Ingatan mereka membaik, mood lebih stabil, dan yang lucu, beberapa bahkan menceritakan mimpi-mimpi lebih menyenangkan. Ada yang bilang mimpi itu seperti menonton film pribadi, tapi dengan tiket gratis dan tanpa popcorn tumpah di pangkuan. Jadi, rahasia ketiga dan keempat ini bukan opsional. Mereka adalah pondasi. Anda bisa hidup dengan gusimu sehat dan teman segudang, tapi tanpa tidur yang baik dan makanan yang memberi bahan baku optimal, benteng otak Anda tetap rentan terhadap serangan. Saya pribadi menganggap tidur dan nutrisi ini sebagai aktivitas VIP dalam manajemen otak yang sehat. Dan sama seperti acara penting, Anda perlu persiapan, atur jadwal, siapkan lingkungan, dan patuhi ritual. Karena di ujungnya, ingatan dan kejernihan pikiran adalah aset yang tidak bisa dibeli kembali jika hilang. Di titik ini, Anda mungkin sudah mengira kita akan membahas tips sehat yang klise. Minum air putih, jangan stres. Tapi percayalah, rahasia kelima ini punya nuansa berbeda. Kita akan masuk ke wilayah yang lebih menegangkan. Sinyal-sinyal halus penyakit yang kerap menjadi silent killer, alias pembunuh diam-diam. Dan salah satu yang paling licik di antara mereka adalah kanker pankreas. Pernah ada seorang pasien saya, Pak Tegar, usia 68 tahun. Beliau dikenal di lingkungannya sebagai tukang bercanda yang selalu bisa membuat orang lain tertawa. Namun, suatu hari ia datang ke klinik dengan keluhan ringan. Punggung bagian tengahnya terasa berat, kadang nyeri, apalagi bila malam saat berbaring. Awalnya ia mengira ini akibat sering duduk di warung kopi dalam posisi membungkuk. Maklum, pensiunan punya kesukaan baru, yaitu duduk berlama-lama sambil debat skor sepak bola. Namun, beberapa minggu kemudian, saya memperhatikan matanya mulai menguning, kulitnya sedikit pucat, dan bila ia tertawa, suaranya terdengar lebih lemah. Saat bertanya, beliau menambahkan bahwa air seninya belakangan berwarna lebih gelap
Itu tanda yang tidak bisa saya abaikan. Segera saya merekomendasikan pemeriksaan lanjutan. Dan betul saja, hasilnya menunjukkan adanya massa di kepala pankreas yang menyumbat saluran empedu. Untungnya, penanganan dilakukan cepat dan Pak Tegar pulih setelah operasi. Cerita ini membuat saya semakin yakin kita semua perlu peka terhadap sinyal-sinyal kecil yang sering kita anggap sepele. Nyeri yang menjalar dari ulu hati ke punggung, gangguan pencernaan yang menetap, berat badan yang turun tanpa alasan jelas, atau tiba-tiba gula darah melonjak. Semua ini bisa menjadi potongan puzzle dari kondisi serius. Secara biologis, pankreas memang pendiam. Ia bekerja di belakang layar, memproduksi enzim untuk mencerna dan hormon seperti insulin untuk mengatur gula darah. Ketika ada gangguan, apalagi tumor, gejalanya kerap samar karena organ ini tersembunyi di dalam perut. Itulah mengapa kanker pankreas sering baru terdeteksi saat stadium lanjut. Langkah pencegahan yang saya sering sarankan antara lain: berhenti merokok, nikotin dan ribuan zat beracun lainnya memberi tekanan ekstra pada pankreas. Batasi alkohol, minum berlebihan memicu radang pankreas, dan radang kronis meningkatkan risiko kanker. Pantau gula darah, lonjakan tak terduga bisa memberi petunjuk bahwa pankreas dalam kesulitan. Screening rutin, terutama jika Anda punya riwayat keluarga dengan penyakit ini atau faktor risiko lain, seperti obesitas. Saya juga suka menyelipkan analogi. Pikirkan pankreas seperti baterai perangkat pintar Anda. Ia bekerja tanpa banyak perhatian pilwa pemba. Tapi jika Anda memaksanya terus-menerus beroperasi di luar kapasitas, makan berlebihan, konsumsi gula tinggi, minum alkohol berlebih, maka daya simpan dan efisiensinya akan menurun cepat. Sayangnya, tidak ada indikator di layar yang berbunyi. Hanya tubuh dan gejala halus yang memberi alarm. Pasien yang selamat sering mengatakan satu hal: untung terdeteksi dini. Ini membuat saya ingin menegaskan, jangan ragu memeriksakan diri jika gejala tidak masuk akal bertahan lebih dari 2 minggu. Mengabaikannya dengan alasan pikun normal atau usia wajar sama saja memberi lawan waktu untuk bersiap. Setelah memberi Anda sedikit jantung berdebar soal deteksi dini, saya ingin menuju rahasia ke-6 yang mungkin paling menyentuh. Ini bukan tentang mencegah penyakit, tapi tentang bagaimana kita menghadapi akhir perjalanan hidup dengan tenang. Saya pernah menemani seorang ibu berusia 89 tahun, Bu Rahmi, di minggu-minggu terakhir hidupnya. Yang mengejutkan saya, beliau tidak menunjukkan air mata atau kemarahan. Justru ia memberi senyum dan berkata kepada setiap anaknya, "Terima kasih, kalian membuat hidup ibu indah." Ia seolah telah mengemas semua kenangannya rapi, tidak meninggalkan utang kata atau perasaan. Kontras sekali dengan sebagian pasien yang saya temui, yang di detik-detik terakhir masih gelisah, mengeluh pada takdir. Kenapa sekarang? Kenapa saya? Perbedaan mencolok ini biasanya ada pada satu hal: bagaimana mereka menjalani kehidupan sebelumnya. Orang-orang yang menyiapkan hati, menyelesaikan urusan emosional, dan menyalurkan waktu untuk hal bermakna, cenderung menghadapi perpisahan tanpa takut. Persiapan ini mengambil banyak bentuk: memaafkan, memberi, mengekspresikan kasih sayang, dan menerima kehadiran maut sebagai bagian dari musim kehidupan. Dalam beberapa budaya, ada tradisi yang disebut living funeral atau pemakaman hidup, di mana seseorang merayakan hidupnya bersama keluarga dan teman saat masih sehat. Ini aneh terdengar di telinga sebagian dari kita. Tapi di sana, momen ini menjadi wadah tawa, kenangan, dan ucapan terima kasih yang sering terlambat jika kita menunggu hingga seseorang benar-benar pergi. Sebagai dokter yang telah melihat banyak akhir cerita, saya merasakan nilai yang luar biasa dari menuntaskan urusan hidup sejak sekarang. Ungkapkan rasa cinta dan terima kasih kepada orang terdekat,
Bahkan jika Anda pikir mereka sudah tahu. Bebaskan hati dari beban dendam lama. Jangan biarkan hal itu merampas ruang yang seharusnya diisi damai. Dan terakhir, pilih hal-hal yang memberi makna pada rutinitas Anda. Bukan hanya untuk mengisi waktu, tapi untuk meninggalkan jejak pada kehidupan orang lain. Entah itu lewat mengajar anak-anak membaca, menjadi pendengar setia bagi tetangga yang kesepian, atau ikut menjaga kebersihan taman kota. Hal-hal ini mungkin kecil di mata dunia, tapi besar di hati yang menerimanya. Mungkin terdengar klise, tapi setelah 6 rahasia ini, dari gusi bersih sampai hati yang rela, tersingkap, polanya jelas, menjaga otak dan hidup tetap waras bukan hanya urusan biologi, tapi juga urusan hati, hubungan, dan makna. Anda melindungi diri, bukan hanya dari demensia atau penyakit, tapi dari hidup yang terasa kosong. Dalam kondisi terbaik, rahasia-rahasia ini bekerja bersamaan, saling mendukung, membentuk perisai yang melindungi Anda dari dalam dan luar. Dan ingat, seperti saya sering bercanda pada pasien, kalau nanti umur panjang, jangan cuma panjang di jumlah lilin di kue, tapi juga panjang daftar kenangan yang masih bisa Anda ceritakan tanpa bingung di tengah kalimat. Saya sering bilang kepada diri sendiri, dan kadang dengan suara cukup keras untuk membuat pasien terkaget, panjang umur itu bonus, tapi panjang umur dengan kualitas hidup yang mantap, itu hadiah super mewah. Karena apa artinya hidup 100 tahun jika 70% waktunya dihabiskan di kamar tidur tanpa tenaga? Atau pikiran selalu kabur seperti kaca yang berembun? Setelah membolak-balik kisah pasien dan penelitian demi penelitian, semua benang merahnya bertemu pada 6 rahasia yang sudah kita bahas. Tapi ada satu bab terakhir yang ingin saya lembutkan, bagian yang merangkai semua menjadi satu kain utuh. Keberanian untuk menjalaninya secara konsisten dan keinginan untuk membaginya dengan orang lain. Saya pernah duduk bersama Pak Wicak, 75 tahun, yang baru 6 bulan mulai melakukan semua kunci ini. Memperbaiki kebersihan mulut, bersosialisasi tiap minggu, menjaga tidur, makan dengan nutrisi tepat, rajin cek kesehatan, dan mengisi waktu dengan hal bermakna. Ia berkata, awalnya seperti daftar belanja yang membosankan, tapi lama-lama, dok, rasanya seperti gaya hidup baru. 3 bulan pertama memang berat, memaksa bangun lebih awal untuk jalan pagi, menolak ajakan teman untuk nongkrong larut malam sambil minum. Namun, saat merasakan energi yang kembali, ingatan yang tajam, dan tawa yang lebih sering, ia mulai menunggu-nunggu aktivitas sehatnya sendiri. Inilah yang sering kita lupakan. Perubahan perilaku tidak lahir dari teori medis saja. Ia tumbuh ketika kita merasakan sendiri manfaatnya. Rasa manfaat ini seperti bahan bakar yang membuat Anda ingin mengulangi dan mempertahankan kebiasaan baik. Dalam psikologi perilaku, ini sering disebut reinforcement positif. Dan percaya atau tidak, tubuh dan otak secara biologis menyukai hadiah ini. Ya, saya tahu semua ini terdengar mudah ketika kita dengar di ruang yang hangat sambil mendengarkan suara saya mengalun pelan. Tapi di kehidupan nyata kita sering dihadang badai, kesibukan, kemalasan, bahkan sikap besok saja. Maka, saya akan titipkan trik komitmen. Jadikan langkah-langkah ini bagian dari identitas Anda. Katakan pada diri sendiri, saya adalah orang yang menjaga gusi tetap sehat. Atau, saya adalah orang yang selalu menyapa tetangga setiap hari. Identitas lebih kuat daripada sekadar target. Identitas adalah cerita yang Anda ceritakan pada diri sendiri. Dan cerita itu mendorong tindakan. Kemudian, ada kekuatan berbagi. Saya suka menggambarkannya seperti ini. Setiap kali Anda membagikan ilmu atau tips dari malam ini kepada orang lain, Anda bukan hanya membantu mereka, Anda sedang memperkuat diri sendiri. Otak memiliki cara aneh mengingat lebih baik sesuatu yang diajarkan pada orang lain.
Jadi ketika Anda memberitahu saudara atau teman tentang hubungan antara radang gusi dan penurunan daya ingat, Anda sedang menanamkan pengetahuan itu lebih dalam di otak Anda sendiri. Sebuah kebiasaan kecil yang bisa Anda coba. Setiap kali Anda mempraktikkan satu dari 6 rahasia ini, ceritakan ke setidaknya satu orang. Bisa anak Anda, tetangga, atau bahkan kasir di warung. Tahu tidak? Minum air hangat setelah makan bisa turunkan risiko pikun. Percakapan ringan ini mungkin terlihat remeh, tapi percayalah, pembicaraan ringan bisa menggerakkan perubahan yang besar. Saya juga mendorong Anda untuk membuat catatan pribadi tentang perkembangan diri. Tidak perlu rumit, cukup satu buku kecil di meja. Tulis apa yang Anda lakukan hari ini yang sesuai dengan 6 rahasia Lipia. Dan catat bagaimana perasaan Anda, Ipidia. Misalnya, hari ini saya menyapu halaman sambil ngobrol sama Bu Rani selama 15 menit. Senang sekali rasanya. Catatan seperti ini menjaga Anda tetap berada di jalur dan memberi bukti nyata bahwa perubahan sedang terjadi. Akhirnya, mari kita bicara tentang rasa syukur. Semua perubahan fisik dan mental ini bukan semata hasil usaha kita sendiri. Banyak faktor yang mendukung kita, keluarga, teman, bahkan orang asing yang memberi senyuman, melatih rasa syukur menjaga hati tetap lembut dan pikiran tetap jernih. Dan rasa syukur ini, seperti yang ditunjukkan penelitian, punya efek langsung pada kesehatan otak, meningkatkan kadar hormon bahagia, menurunkan stres, dan secara tidak langsung membantu kita berpikir lebih jernih. Saya akan menutup malam ini dengan keyakinan yang saya pegang teguh. Otak kita bukan hanya pusat kendali biologis, tapi juga rumah dari semua kenangan, cerita, dan hubungan yang membentuk siapa kita. Melindunginya berarti melindungi inti diri kita sendiri. Jadi, jagalah dengan penuh cinta, dengan sikat gigi yang rajin, obrolan hangat, tidur nyenyak, makanan penuh warna dan gizi, kewaspadaan terhadap gejala serius, dan hati yang siap memberi dan menerima. Jika Anda sudah bertahan mendengarkan sampai detik ini, Anda sedang membuktikan satu hal, Anda peduli. Anda peduli pada diri sendiri, pada keluarga, dan pada hidup Anda di masa depan. Jadi, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang tulus. Dan seperti yang saya sering katakan pada pasien sebelum mereka keluar dari ruang praktik, rawatlah hari ini dengan baik, karena hari ini adalah memori emas di masa depan. Baresnya. Malam ini kita telah menyusuri 6 rahasia untuk menjaga kesehatan otak dan kualitas hidup di usia lanjut. Pertama, menjaga kebersihan mulut untuk mencegah bakteri berbahaya menyerang otak. Gusi yang sehat bukan hanya soal senyum indah, tapi juga benteng pertahanan memori. Kedua, merawat jaringan sosial melalui interaksi dan kegiatan bersama, dari berbincang dengan tetangga hingga bernyanyi, yang memberi stimulasi mental dan melawan racun kesepian. Ketiga, tidur nyenyak adalah proses pembersihan alami otak. Lingkungan tidur yang tepat, bebas gawai sebelum waktu tidur, serta suhu dan pencahayaan yang terkendali menjadi kunci untuk siklus ini. Keempat, nutrisi yang seimbang dan kaya protein, bersama makanan otak seperti blueberry, kunyit, dan minyak zaitun, menyediakan bahan baku penting untuk fungsi kognitif. Kelima, kewaspadaan terhadap sinyal samar kanker pankreas, nyeri punggung, gangguan pencernaan, perubahan warna kulit atau urin, dan penurunan berat badan tanpa sebab, serta pemeriksaan rutin dapat menjadi penyelamat hidup. Keenam, mempersiapkan akhir hayat dengan hati damai melalui rekonsiliasi, ekspresi kasih sayang, dan aktivitas bermakna menjadikan hidup lebih kaya dan perpisahan lebih tenang. Keseluruhan rahasia ini saling terhubung, membentuk perisai yang menjaga kita dari penurunan fungsi otak dan kehilangan makna hidup. Keberhasilan menerapkannya bergantung pada konsistensi, menjadikannya bagian identitas diri, dan membaginya kepada orang lain. Semakin sering dibagikan,
semakin dalam tertanam dalam diri kita. Pada akhirnya, hidup bukan hanya tentang panjangnya garis waktu yang kita tempuh, tapi tentang seberapa banyak kenangan yang dapat kita ceritakan dengan senyum jernih. Semoga 6 kunci ini menjadi bekal Anda untuk menjaga memori dan makna, sehingga usia panjang Anda dipenuhi tawa, cinta, dan rasa syukur. Akhir skrip, selamat malam.